Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Budi Prayogo. Saya dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai Undang-Undang Tipikor yang terutama dilakukan oleh Bapak Setia Novanto yang permasalahannya mengenai korupsi dana EKTP. Artikel mengenai kasus korupsi proyek pengadaan EKTP elektronik yang tersangkanya ada 9 orang, yaitu Setia Novanto, Irman, Andi, Narogong, Gumawan, Fauzidiah Anggriani, dan juga ada Derajat Wisnu Setiawan. Tindakan ini adalah pelaku melakukan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Kasus pengadaan proyek KTP elektronik ini berimbas pada kerugian negara yang mencapai sebesar 2,3 triliun rupiah. Dan juga Setia Novanto dan juga kawan-kawan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang dan juga UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau tipikor. Pasal 55 ayat 1 yang bunyinya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan terkait diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Hukuman penjara yang dijatuhkan sedikit lebih ringan dibandingkan tuntunan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu penjara 16 tahun. Uang pengganti yang harus dibayarkan mencapai 7,3 US dollar dalam kurs terbaru, setara dengan lebih dari 101 miliar. Jika Setia Novanto tak membayar uang pengganti itu, kata Ketua Majelis Hakim Yanto, harta benda Setia Novanto akan disita untuk memenuhi hukuman itu. Yanto berkata, kalaupun harta Setia tidak cukup, mantan Ketua DPR itu harus menjalani pidana penjara tambahan selama 2 tahun. Pendapat saya tentang kasus korupsi EKTP ini harus ditindaklanjuti dengan tegas. Karena kasus korupsi EKTP ini sangat merugikan bagi negara, apalagi bagi masyarakat. Tidak cuma tindak korupsi EKTP, tapi tindak korupsi yang lain, seperti korupsi bansos, seperti korupsi dana COVID, seperti korupsi yang lainnya. Dan juga para korupsi harus menerima sanksi, yaitu dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Biar orang yang melakukan tindak korupsi tersebut menjadi takut dan tidak lagi mau melakukan tindak korupsi itu. Dan juga korupsi harus kita basmi di Indonesia karena sangat banyak merugikan bagi negara maupun bagi masyarakat. Cara memberantas kasus korupsi menurut saya, yang pertama adalah berikan hukuman yang berat, seperti hukuman mati atau seperti penjara seumur hidup. Yang kedua, bangunkan pendidikan sejak kecil, seperti kita memberikan sosialisasi mengenai bahayanya korupsi dan lain sebagainya.
kuatkan hukum di Indonesia. Manfaat pembelajaran ini adalah saya bisa tahu ternyata itu undang-undang tipikor itu seperti ini, pengertian undang-undang tipikor itu bagaimana, apa saja sih undang-undang tipikor itu, dan saya juga bisa latihan berpikir kritis mengenai permasalahan yang ada di negara Indonesia ini, seperti yang dilakukan Setia Novanto, yaitu tindakan korupsi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.